Shana, Alleluia, 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 Alleluia. Baik, terima kasih. Sudah waktunya kita akan memulai kelas kita. Slava Yesus Kristus, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi bersama dengan Rumah Bizantin. Kali ini adalah pertemuan ke-6 daripada Partisik 101. Dua pertemuan terakhir sebenarnya ya. Di pekan depan adalah pertemuan terakhir. Nah, selamat datang kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua, Mbak dan Kakak semua. Kita kali ini akan ada diskusi yang menarik begitu. Masih ada nyambung-nyambungnya dengan pekan lalu, masih membahas satu sosok Santo Yohanes Chrysostomus. Tapi kali ini kita akan membahas lebih spesifik kepada homili Paskah abadinya. Ya, homili Paskah abadi ya. Kita tahu lah ya, kalau Bizantin itu dasar dari poros imannya itu dari Paskah, begitu, dari kebangkitan Yesus. Kalau mungkin gereja Barat itu lebih berfokus kepada kematian sangsara dan wafatnya Tuhan Yesus. Kalau Bizantin itu gereja Timur itu lebih kepada kebangkitannya Tuhan Yesus. Makanya homili Paskah abadi ini jadi begitu penting, begitu ya. Kalau kita mau mengaitkan suatu homili Paskah abadi yang menjadi suatu hal yang wajib ya dibacakan di setiap malam Paskah di gereja Timur, kita tidak akan pernah bisa lepas dari nats awal di Injil Yohanes pasal pertama. Nah, karena nats tersebut juga adalah nats wajib yang akan dibacakan setiap malam Paskah. Nah, bagaimana kedua hal ini akan berkaitan, bertautan, dan akhirnya membentuk pola pikir spiritualitas Bizantin, ini akan menjadi diskusi yang sangat menarik. Nah, sebelum kita membahas, izinkan saya seperti biasa memperkenalkan kedua narasumber kita. Pertama adalah Mas Christian Tombiling, seorang ikonografer, akolit, dan juga penulis bagi Rumah Bizantin. Beliau belajar ikonografi dari Master Katarina Koskifara Ilmonen dari Gereja Ortodoks Yunani di Finlandia, dan sekarang tengah menjalani panggilan hidupnya sebagai mahasiswa jurusan Sistem Informasi di Binus University. Beliau sudah 2 tahun ini aktif mengampu seminar ya, dan juga tahun ini ya seperti biasa mengampu kelas. Nanti di bulan September kemungkinan akan ada seminar lagi dari Rumah Bizantin. Nah, dikatakan penulis, tentu saja berarti harus ada dong yang namanya buah tangan tulisan ya. Nah, Mas Christian Tombiling ini sejauh ini sudah menulis 3 buah buku ya. Nah, ada Sejarah Singkat Gereja-Gereja Katolik Timur, ini terbitan tahun 2019. Juga ada Spiritualitas Bizantin yang Ortodoks dan yang Katolik, juga 2019. Dan yang terbaru, ini terbitan yang baru aja di bulan lalu ini, kalau nggak salah di bulan lalu atau 2 bulan lalu ya, saya juga agak lupa. Tapi yang jelas tahun 2020, buku berjudul Realitas yang Menjelma Rupa. Ini adalah suatu ulasan mengenai 12 ikon pesta gereja, karena beliau adalah seorang ikonografer yang bisa menulis ya, jadinya beliau banyak tulisan-tulisannya yang mengulas tentang ikon. Nah, selain menjadi penulis, beliau juga aktif menerjemahkan buku-buku untuk Rumah Bizantin. Misalnya Doa-doa Akatis, terus ini buku yang tanpa terlihat judulnya ini adalah buku sembahyang 7 waktu ya. 7 atau 8 waktu ini ya Mas Tian ya. Kalau nggak salah 7 ini, 7 waktu ya, 7 waktu. Sembahyang 7 waktu di tradisi Katolik Bizantin, beliau menerjemahkannya. Terus ada juga menerjemahkan buku Santo Yohanes dari Damaskus, Melawan Para Penentang Gambar. Dan juga buku mengenai evangelisasi yang berasal dari katekismus Gereja Katolik Yunani Ukraina. Oke. Nah, ke-7 buku-buku ini akan restock ya. Saat ini sedang sold out di Tokopedia-nya Rumah Bizantin. Ini tersedia untuk dibeli sebenarnya, tapi sedang sold out karena peminatnya cukup banyak ternyata. Akan di-restock nanti di bulan September. Ya, betul di September. Nah, dan kita juga mohon doa kita semua karena Mas Christian Tombiling juga sedang dalam proses menulis 3 buah buku secara paralel ya.
Ada buku Ikonografi 101. Wah, ini mengulas serba-serbi ikonografi ya ini. Iya. Pertanyaan-pertanyaan populer, Q&A answer, dan fakta-fakta yang menarik seputarnya. Juga tubuh manusia dalam mata ikonografer. Wah, ini saya sangat menantikan ini, buku ini nih. Tubuh manusia dalam mata ikonografer. Bagaimana seorang ikonografer memandang tubuh begitu. Apakah akan ada kaitannya dengan theology of body yang di orang-orang Protestan bilang itu adalah teologi yang kontekstual gitu ya. Apakah ini akan ada kaitannya ke situ? Bagaimana, saya juga penasaran ini. Nah, dan terus ada juga 36 penampakan Bunda Allah dalam ikon. Nah, ini devosi dalam bukan devosi, maksudnya galeri doa ya, bisa dibilang galeri doa terhadap ikon-ikon Bunda Maria yang kudus. Oke, sekian perkenalan dengan Mas Christian Tombiling. Kita berkenalan kembali dengan yang bersinar Imam Agung, Bapak Alexander Bohunkenes. Beliau aslinya dari Zakarpatria, Ukraina. Seorang magister teologi dari Holy Cross Greek Orthodox School of Theology. Dan terakhir menjabat sebagai Vikaris Jenderal serta Konselor Katedral Santo Petrus dan Paulus di Melbourne. Serta juga menjabat secara paralel ya sebagai Ketua Komisi Liturgi Katedral di Katedral Santo Petrus dan Paulus di Melbourne juga. Dan sekarang dari tahun 2018 sudah 2 tahun itu menjadi Bapak Pendamping Rohani Rumah Bizantin Jakarta. Oke, ya seperti biasa ya, kita ada rundown. Kita sampai jam 4 hari ini, 1,5 jam. Akan ada materi 40 menit. Lalu ada penjelasan tambahan dari Bapak Alexander Kenes sekitar 10 menit. Tentu saja akan dilengkapi dengan diskusi tanya jawab 30 menit dan tentunya ditutup dengan berkat. Oke, perlu diperhatikan ya Bapak dan Ibu ya. Silahkan mengajukan pendapat. Boleh langsung ya open mic biar ada interaksi yang lebih hidup gitu. Tapi kalau masih kira-kira sungkan atau malu-malu gitu ya, yang sebenarnya tidak perlu malu-malu gitu, bisa melalui kolom chat saja. Oke. Pertanyaan yang belum sempat dijawab, termasuk pertanyaan yang tadi diajukan pada pukul 2, itu akan kita jawab di pekan berikutnya. Juga pada pukul 2. Nah, jadi monggo Bapak dan Ibu bertanya sebanyak-banyaknya boleh. Kita akan usahakan jawab di sesi berikutnya, seandainya tidak sempat. Dan bagi yang membutuhkan handout materi, silahkan ya, bisa meminta melalui email, bisa bersurel ke katolikbizantin@gmail.com. Oke, atau bisa juga DM ke akun Instagram kami di @rumah_bizantin. Mungkin lebih mudah lewat email sih, katolikbizantin@gmail.com. Biar langsung kirim aja emailnya. Iya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kita ucapkan selamat berpresentasi kepada Mas Christian Tombiling. Monggo Mas. Baik, mari kita semua buka dalam doa. Kita satukan juga doa kita untuk arwah kaum kerabat kita. Mari kita berdoa. Melalui doa-doa dari para Bapa suci dan para Ibu suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami, amin. Ya Raja Sorgawi, penolong, penghibur, dan roh kebenaran, yang hadir dimanapun dan yang memenuhi segala sesuatu, sumber segala yang baik dan pemberi hidup, datang dan tinggallah bersama kami, bersihkanlah kami dari segala noda dosa dan selamatkanlah jiwa kami, oh Engkau yang maha baik, amin. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu, amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Yours is the kingdom, the power, the glory, for the Son, and for the Spirit, always and now forever and ever. Amin. Tuhan kasihanilah, 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 Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Father, give the blessing. The blessing of Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit, be with all of you, all the days of your life. Amen. Amin. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dan Juru Selamat kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Baik, Slava Yesus Kristus kembali. Saya izin share screen. Ya, bisa kelihatan? Kelihatan jelas, Mas. Baik. Selamat datang kembali di diskusi ke-6 kita akan membahas mengenai prolog Injil Yohanes dan homili Paskah abadi. Ini adalah Injil teologis dan homili ini adalah homili yang berroh abadi. Makanya disebut sebagai homili Paskah abadi. Ada juga yang menyebutnya sebagai homili katekital, homili Paskah katekital dari Yohanes Chrysostom. Ada 3 tujuan dari diskusi kita kali ini. Pertama, kita mengenal Injil Yohanes sebagai Injil yang akan mengawali perjalanan kita semua sebagai umat beriman untuk menjadi seorang teolog. Jadi, seluruh dari rangkaian seri ini akan menuntun kita akan belajar patristik ini. Ini tujuannya adalah untuk menjadikan kita seorang teolog. Kita semua tanpa terkecuali. Yang kedua adalah semoga kita mengenal teknik retorika yang dipakai oleh Bapak Gereja, yaitu secara khusus Santo Yohanes Chrysostom, yang beliau adalah pengkhotbah terbaik sepanjang masa. Dan yang ketiga, memahami bahwa penggunaan bahasa vernakular dalam liturgi itu tidak apa-apa. Ada 4 buku utama yang saya pakai pada diskusi kali ini, pada presentasi ini terkhususnya. Ada kitab hukum kanonik, ada pembaca teolog Kristen dari A.E. McGrath, terbitan 2011. Beliau menjelaskan mengenai tulisan-tulisan gaya bahasa dari para Bapak Gereja. Kemudian tentunya adalah Katekismus Kristus Paskah kita, Katekismus Katolik Union Ukraina. Dan saya juga mengambil referensi dari komentar-komentar Alkitab, dan yang paling sederhana yang saya gunakan adalah The Orthodox Study Bible, terbitan Thomas Nelson 2008. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut, bisa coba cek buku-buku ini. Untuk handout PowerPoint, bahan bacaan pertemuan berikutnya, dan info tautan rekaman video pertemuan, kami memohonkan semua yang ada di sini boleh mengirimkan email ke katolikbizantin@gmail.com. Nanti di sana kami akan bagikan handout buat diskusi kali ini dan link untuk video rekaman dari diskusi kali ini. Atau bisa juga melalui DM ke Instagram @rumah_bizantin. Baik. Kita mulai. Injil Yohanes. Injil Yohanes ini dipercayai oleh banyak sejarah sarjana sebagai Injil yang paling terakhir ditulis di antara keempat Injil yang sekarang kita pegang sebagai Injil yang kanonis. Oleh sebab itu, dari gaya bahasanya juga kita bisa melihat bahwa Injil ini mempunyai keunikan tersendiri. Injil ini berbeda dari gaya bahasanya, dari tema-temanya, dari Injil-Injil yang lain, dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Injil ini secara khusus menceritakan kisah Tuhan kita dalam bahasa yang filsafatik. Dan oleh sebab Katolik Bizantin itu sangat akrab dan mempunyai background yang sangat mencenderungi filsafat, oleh sebab itu Injil ini menjadi salah satu favorit dari Injil-Injil lainnya bagi umat Katolik Bizantin.
Injil Yohanes juga dimulai pada malam Paskah, dan sepanjang oktav Paskah yang dibacakan adalah dari Injil Yohanes. Begitu. Kemudian, secara khusus diskusi kali ini kita hanya akan membahas prolognya saja, prolog dari Injil Yohanes, yaitu dari ayat 1 sampai ayat ke-18. Ada yang sangat istimewa dari prolog ini, terlebih dari ayat-ayat lainnya dalam Injil Yohanes. Bahkan pada zaman dahulu sempat ditemukan adanya amulet-amulet atau jimat-jimat yang berisi tulisan dari prolog Injil Yohanes. Yang ada di layar ini adalah salah satu contoh jimatnya yang ditulis dalam bahasa Latin. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Pada mulanya adalah firman dan yang seterusnya. Kemudian kita juga mengetahui bahwa pada masa-masa sebelum misa Tridentin, para imam mempunyai juga devosi yang secara khusus kepada prolog Injil Yohanes ini. Jadi kita bertanya, apa keistimewaan dari Injil Yohanes, dari prolog Injil Yohanes ini? Oke, mari kita lihat selanjutnya. Injil ini bagi umat Bizantin adalah Injil hari Paskah. Satu Injil yang dibacakan setiap hari Paskah tiba, Injil ini yang diproklamasikan. Sementara bagi umat ritus Romawi dan ritus orang-orang Armenia, Injil ini menjadi Injil penutup misa, disebut dalam bahasa Inggris Last Gospel atau Injil terakhir. Ini hanya berlaku bagi liturgi misa kuno. Pada misa Novus Ordo atau misa yang sekarang kita rayakan, yang kita ikuti, Last Gospel ini sudah dihilangkan. Jadi kalau kita pernah mengikuti misa Tridentin, kita akan melihat bahwa Injil ini akan selalu dibawakan pada akhir misa. Begitu. Nah, mari kita mencoba mendengar prolog Injil Yohanes itu berbunyi seperti apa. Oke. Slava Yesus Kristus semuanya. Slava Naviki. Oke, baik. Saya akan coba membacakan prolog dari Injil Yohanes pertama ayat 1 sampai 18. Dia berbunyi demikian. Ngomong-ngomong semuanya kedengaran kan? Jelas, Mas Kim. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya,
Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan dari Injil Yohanes. Terima kasih. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kami kemuliaan bagimu. Sungguh luar biasa prolog Injil Yohanes ini. Karena jikalau kita melihat Injil yang lain, Injil Markus membukanya dengan menceritakan kisah awal pemberitaan kabar baik dari Tuhan Yesus. Dimulai dengan model menceritakan. Dalam Injil Matius, kita membaca, dia memulai dengan cara menceritakan silsilah bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus bisa hadir di dunia ini. Dalam Injil Lukas berupa surat, yaitu dia menunjukkannya kepada Theophilus. Sementara Injil Yohanes ini, dia memulai dengan suatu gagasan yang sama seperti kitab Kejadian kalau kita perhatikan. Kitab Kejadian memulai kata-katanya dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Injil Yohanes ini pun dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Jadi Injil ini langsung dibuka dengan suatu opini kalau kita tidak tahu bahwa yang menulisnya adalah seorang santo atau adalah seorang Rasul Kristus. Langsung dibuka dengan sebuah pernyataan iman. Pada mulanya adalah firman. Seperti itu. Kemudian dia terus melanjutkan mendeskripsikan mengenai firman itu apa. Dan akhirnya dia menjelaskan bagaimana hubungan sang firman ini dengan hubungan sang Allah sendiri. Begitu. Kemudian dia tidak berhenti sampai di situ. Dia bahkan menjelaskan bagaimana hubungan sang firman ini dengan ciptaan, yaitu kita manusia. Ini Injil yang sangat berbeda. Hanya dibuka dengan suatu pernyataan teologis yang sangat-sangat dalam. Oleh karena itu, Injil ini, terkhususnya prolog Injil Yohanes dikatakan sebagai Injil teologis. Prolog ini bahkan dikatakan sebagai rangkuman dari seluruh kabar baik yang disampaikan kepada manusia. Kabar baik itu apa? Kabar baik itu adalah bahwa Tuhan itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu adalah penghiburan yang terbesar bagi kita. Bahwa Tuhan itu mau berkenan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Inilah yang disampaikan Yohanes dalam pembukaan kitabnya. Sebegitu istimewanya. Makanya ini prolog ini saja banyak mendapat perdebatan dan banyak menerima diskusi dari banyak pihak. Begitu. Kita juga akan mendiskusikan mengenai homili Paskah abadi. Apa hubungannya dengan Injil Yohanes tadi yang barusan kita baca? Jadi seperti ini. Prolog Injil Yohanes tadi itu dibaca pada hari Paskah. Sementara homili yang disampaikan atau khotbah yang disampaikan pada hari itu adalah khotbah Paskah abadi atau homili Paskah abadi. Dan homili ini tetap sama dari sejak dituliskannya sampai sekarang ini, tidak boleh diganti-ganti, seperti itu. Jadi ini berupa, kalau homili itu biasanya merupakan penjelasan dari apa yang kita rayakan hari itu, tapi yang terutama adalah apa yang kita dengar pada saat pembacaan Injil. Bagaimana kita harus mengimplementasikan itu, atau bagaimana kita harus memahami Injil itu. Nah, maka dari sini kita bisa lihat juga tujuan dari homili Paskah abadi itu dituliskannya untuk apa? Yaitu pertama untuk perayaan Paskah, bagaimana kita harus merayakan Paskah, bagaimana kita harus menangkap
atau mempraktekkan apa yang harus kita buat di hari itu. Dan yang kedua, tentang penjelasan dari Injil Yohanes tadi. Nah, homili Paskah ini disebut atau diatribusikan sejak dahulu kepada Yohanes Chrysostom. Memang keraguan bahwa Yohanes Chrysostom yang menuliskan homili ini tidak begitu besar. Tetapi karena kita juga melihat bahwa budaya mengatribusikan sebuah teks kepada seorang guru yang terkenal, maka masih ada keraguan juga, bagaimanapun juga bahwa mungkin Yohanes yang menuliskannya. Jadi sejauh ini kita percaya dan hanya mengatakan bahwa ini homili yang disampaikan oleh Yohanes Chrysostom. Yohanes Chrysostom sendiri dalam berkhotbah dalam membawa homili itu, kita lihat yang ditulis oleh para pengulas tulisan para bapak gereja, bahwa ternyata Yohanes Chrysostom itu tidak menulis sebuah homili atau bahkan tidak menulis liturginya sendiri. Orang-orang itu datang dari segala penjuru ke Konstantinopel, datang ke Hagia Sophia, mendengar khotbah dari Santo Yohanes Chrysostom, dan merekalah yang menuliskan khotbah itu. Jadi dari merekalah yang bisa kita tangkap, merekalah yang menuliskan, yang mewariskan kepada kita, mengabadikan apa yang Yohanes Chrysostom katakan. Begitu. Relevansi dari homili ini apa? Nanti sebentar kita akan dengar homilinya seperti apa, tapi saya juga berharap yang datang pada yang menyimak seminar, yang menyimak diskusi ini sudah mendengar terlebih dahulu homili tersebut yang sudah dibagikan pada advertisement. Ada setidaknya 3 relevansi dari homili ini dalam hidup kita sampai pada hari ini. Pertama, agar kita berpikir. Banyak dari orang Kristen, bahkan sampai pada saat ini, mempunyai mindset bahwa saya hanya penting percaya saja. Apa yang Alkitab katakan, itu saya percaya saja. Yang penting lakukan. Yang penting kasih daripada berpikir, daripada pengetahuan. Injil Yohanes ini menyatakan yang sebaliknya. Injil Yohanes ini seperti yang tadi kita dengar, memiliki makna teologi yang sangat besar yang tidak bisa ditangkap oleh orang hanya sepintas baca. Bahkan kalau kita hanya sepintas baca saja tadi, kita malah bisa terjebak pada kesesatan. Oleh sebab itu, Injil Yohanes ini mendorong kita untuk berpikir. Mendorong kita untuk menjadi seorang teolog. Yang kedua, mendorong kita untuk bekerja. Homili Yohanes Chrysostom itu akan kita lihat dia akan banyak menyindir tentang perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Misalnya dalam masa Prapaskah itu 40 hari lamanya kita, orang beriman, orang Katolik itu berpuasa. Tetapi bahkan sejak pada masa itu banyak orang yang acuh tak acuh dalam berpuasa. Yohanes Chrysostom nanti bawa ini dalam homilinya. Dia menyinggung mereka semua, menyindir saja dengan mengatakan, kamu yang tidak berpuasa, marilah masuk ke dalam pesta juga. Nah, dalam sindiran ini juga kita bisa merasakan, orang yang berdosa itu juga bisa merasakan bahwa Yohanes menyindir mereka, dan mereka itu didorong untuk berubah, untuk bertobat, untuk bekerja. Itu relevansi kedua. Dan yang ketiga, homili ini mendorong kita sebagai umat beriman untuk bersukacita. Kita mempunyai banyak sekali pesta gereja, kita punya banyak hari raya, dan bukan hanya orang Katolik saja yang merayakannya. Saya rasa semua agama mempunyai hari raya, bahkan Kristen, Protestan juga mempunyai hari raya. Tetapi hari raya itu dan teristimewa hari pesta itu disikapi secara berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Yohanes Chrysostom. Yohanes Chrysostom kali ini dalam homilinya kembali menggalakkan umat untuk bersukacita. Mengatakan bahwa ini perayaan yang bukan hanya sebuah pengenangan saja. Ini perayaan kita loh. Ini kita sekarang harus merayakan.
Kita harus bersuka cita. Kita harus ambil andil dalam pesta ini. Kita ini orang yang sedang merayakan. Begitu. Jadi, kita diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap pesta gereja. Teristimewa itu pesta terbesar, yaitu pesta Paskah. Begitu. Ini adalah 3 relevansi dari prolog dan dari homili tersebut. Oke, kita bicara secara singkat lagi mengenai bahasa vernakular. Vernakular itu simpelnya, sederhananya adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa yang dimengerti. Jadi, kita melihat dalam Alkitab bagaimana bahasa itu tercipta. Alkitab sempat menuliskan legendanya itu seperti apa. Dan dari yang kita tangkap di dalam Alkitab adalah melalui peristiwa Menara Babel. Jadi dikatakan bahwa orang-orang pada saat itu baru menemukan sebuah penemuan yang baru, yaitu batu bata, maka mereka mencoba membangun bangunan yang sangat tinggi sampai di langit, tetapi dengan motivasi yang jahat, yaitu ingin menyaingi Allah, ingin menembus langit. Akibat dari kesombongan pada saat itu, Allah menyerahkan bahasa manusia. Jadi sederhananya, Alkitab mengatakan bahwa Allah lah yang memecah-mecah bahasa manusia. Dalam ayat-ayat awal kisah Menara Babel ini dikatakan bahwa semua orang itu mempunyai bahasa yang satu. Tetapi kemudian Allah yang menyerahkan bahasa-bahasa manusia. Jadi secara tidak langsung mungkin kita boleh katakan bahwa Allah sendiri yang membuat bahasa-bahasa. Ya, ini menurut pandangan Alkitab yang mungkin tidak boleh kita tangkap secara praktis. Secara historis mungkin berbeda, bukan seperti itu. Tetapi dalam Alkitab kita mendapat tuntunan bahwa semua bahasa itu berasal dari Allah, ya. Sederhananya seperti itu. Oke? Bahasa yang digunakan sehari-hari. Kita tahu bahwa juru selamat itu merayakan perjamuan terakhir, penetapan Ekaristi bersama para rasulnya itu menggunakan bahasa vernakular. Yang pada saat itu adalah bahasa Aram. Bahasa Aram ini bukan bahasa liturgi. Karena bahasa liturgi orang Yahudi pada saat itu adalah bahasa Ibrani. Sementara kita bisa melihat bukti dari liturgi gereja Katolik Syria dan gereja Katolik Maronit, mereka mengucapkan kata-kata konsekrasinya dengan mengatakan bahwa ini adalah kata-kata konsekrasi yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam bahasa Aram. Jadi dari sana kita bisa mendapat satu peneguhan bahwa ternyata Tuhan kita itu menetapkan Ekaristi menggunakan bahasa sehari-harinya. Selanjutnya, keempat penulis Injil juga menulis dengan bahasa vernakular. Teristimewa Injil Yohanes yang banyak sarjana yakini ditulis dalam bahasa Yunani. Yunani itu bukan bahasa liturgi orang Ibrani, orang Yahudi. Karena bahasa Ibrani adalah bahasa liturgi pada saat itu, sementara Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, itu sudah bisa kita lihat bahwa bahkan para penulis Injil pun menulis dan bahasa yang dimengerti umat pada saat itu. Ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa Injil Matius itu ditulis dalam bahasa Aram. Tapi bahasa Aram itu juga adalah bahasa vernakular. Selanjutnya, kita juga bisa melihat dalam liturgi pada saat ini. Terutama dalam liturgi Katolik Roma, kita melihat ada kata Kyrie eleison yang benar, yang pada saat itu yang adalah bahasa Yunani. Pada saat liturgi misa Latin itu diterjemahkan ke bahasa Latin, kata Kyrie eleison itu tetap dipakai. Begitu juga kata Kristus dengan kata liturgi. Ketiga kata tersebut adalah bahasa Yunani dan bukan bahasa Latin. Jadi kita masih lihat ada pelestarian dari bahasa vernakular. Begitu. Kemudian,
pada abad ke-6 kita bisa dapati sudah ada doa syukur agung satu yang sepenuhnya ditulis dalam bahasa Latin. Dan sekurang-kurangnya abad ke-4, Paus Damasus sudah menyelesaikan seluruh misa, seluruh teks misa di dalam bahasa Latin. Jadi pada saat itu liturgi itu dilangsungkan dalam bahasa Yunani. Kemudian setelah orang-orang Romawi sudah tidak menggunakan bahasa Yunani lagi, akhirnya mereka meminta, tolong kami diizinkan untuk menggunakan bahasa vernakular kami, yaitu bahasa Latin pada saat itu, sebagai bahasa liturgi. Agar kami bisa merayakan liturgi Ekaristi juga dengan bahasa yang masih kami mengerti sekarang ini. Begitu, jadi awalnya liturgi itu juga dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa vernakular pada saat itu, akhirnya diterjemahkan ke bahasa Latin yang juga merupakan bahasa vernakular di zaman itu. Kemudian, dalam Konsili Vatikan kedua, yang berlangsung pada tahun 1965 ya. 65. Pada tahun 1965. Itu menghasilkan salah satu kanon yang berbunyi seperti ini. Perayaan Ekaristi hendaknya dilaksanakan dalam bahasa Latin atau bahasa lain, asalkan teks liturginya sudah mendapat aprobasi secara legitim. Jadi, Konsili Vatikan kedua juga tidak melarang penggunaan bahasa vernakular. Tentunya dengan syarat, yaitu mendapat aprobasi secara legitim. Gitu. Kemudian kami juga umat Katolik Bizantin secara khusus selalu mengacu pada spiritualitas Santos Cyrillus dan Methodios. Mereka pada saat itu datang ke tanah Slavik, mengabarkan Injil ke tanah Ukraina pertama kali. Yang mereka lakukan pertama kali itu bukan liturgi, bukan mengajarkan umat bagaimana bahasa Yunani, tetapi malah menciptakan aksara Cyrillus, yaitu aksara yang nantinya digunakan oleh orang-orang Ukraina, dan untuk pertama kalinya orang Ukraina mendengar Injil dibacakan dalam bahasa yang mereka mengerti. Sebelumnya itu sudah ada misionaris-misionaris dari Latin, dari Katolik Roma, yang mengharuskan penggunaan bahasa Latin dalam liturginya, bahkan dalam homilinya. Dan umat Slavik pada saat itu tidak mengerti. Nah, setelah Cyrillus dan Methodius datang menerjemahkan Injil ke bahasa mereka, Injil pertama kali diproklamasikan dalam bahasa mereka, kita bisa bayangkan betapa bahagianya mereka, betapa meluapnya emosi mereka, bahwa mereka itu akhirnya bisa mendengar kabar baik, kabar keselamatan dalam bahasa yang mereka mengerti. Dan bukan hanya bahasa saja yang mereka terjemahkan, bukan saja Injil, tetapi mereka membawa ikon-ikon ke sana dan mereka mengatakan, inkulturasikanlah ikon-ikon ini. Sampai akhirnya kita mendapat ikon dari tradisi Slavik. Ada namanya ikon sekolah ikon Kiev, sekolah ikon Lviv, sekolah ikon Novgorod, sekolah ikon Bulgaria. Nah, itu semua merupakan hasil dari inkulturasi ikon yang digalakkan oleh spiritualitas kedua orang kudus ini. Kemudian bukan hanya itu saja. Waktu keduanya ini menerjemahkan Injil dalam bahasa Slavik kuno, mereka juga mendapat pertentangan dari para klerus pada saat itu, yang akhirnya membuat mereka menghadap Paus. Tetapi berkat rahmat Allah, Bapa Suci Paus waktu itu, Paus Roma, akhirnya mengizinkan mereka untuk menggunakan bahasa vernakular dalam liturgi mereka bagi bangsa Slavik. Begitu. Jadi kita melihat bahwa inkulturasi itu sejak awal ini terjadi pada sebelum perpecahan gereja, sekitar abad ke-4 sampai abad ke-9. Jadi sejak saat itu sudah ada spiritualitas, sudah ada rasa bahwa penting untuk menerjemahkan Injil
ke tempat di mana Injil itu akan diproklamasikan. Nah, ini akan berguna juga pada saat kita nanti akan mendengar pembacaan prolog Injil Yohanes pada hari Paskah nanti. Prolog ini tidak hanya dibaca dalam satu bahasa saja. Bahkan sejak zaman dahulu, prolog ini dibaca dalam bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Arab, semua bahasa yang bisa dipakai yang memiliki penuturnya pada saat itu. Jadi nanti kalau liturginya ini, kita akan mendengar prolog Injil Yohanes dibaca dalam berbagai bahasa karena spiritualitas ini. Injil harus diterjemahkan. Sekarang kita akan masuk dalam melihat prolog dan homili dan andil mereka dalam teologi dan spiritualitas Katolik Bizantin. Ini adalah kutipan dari prolog Injil Yohanes yang sudah dipilihkan. Pertama, yang prolog Injil Yohanes lakukan dalam memberi sumbangsi dalam dogma Kristen, pertama adalah menyangkut pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Di sini ada sekurang-kurangnya 5 poin yang menyatakan, yang merupakan dogma dari pribadi Yesus Kristus. Pertama, kita lihat bahwa sabda adalah kekal. Yang kedua, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu juga Allah adanya. Yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah kehidupan itu sendiri. Maksudnya kalau manusia itu tidak mempunyai kehidupan dari dirinya sendiri. Karena manusia itu, kalau kehidupannya, kalau nafasnya itu diambil dari dalam diri manusia, manusia itu tidak lagi memiliki kehidupan. Sementara Kristus, Tuhan kita, secara dia memiliki kehidupan itu sendiri dalam pribadinya. Bahkan dia adalah kehidupan sendiri. Seperti itu. Dan kemudian menyatakan bahwa Putra Allah itu telah berinkarnasi. Dan yang terakhir, bahwa Putra Allah itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Yang kedua adalah dogma menyangkut hubungan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus dengan Sang Allah Bapa. Pertama, Putra Allah satu hakikatnya dan setara dengan Allah Bapa. Yang kedua, bahwa ternyata Putra Allah itu beda dari Sang Bapa, tetapi tetap berada dalam komuni. Jadi analoginya itu sama seperti kita berbicara, ucapan kita, suara kita itu berbeda dari kita sendiri. Jadi itu terpisah, tetapi berasal dari diri kita sendiri dan merupakan wujud dari diri kita sendiri. Bahkan semua yang kita katakan adalah wujud dari apa yang kita pikirkan. Sama seperti itu Putra Allah yang berbeda, memiliki distingsi dari Allah Bapa, tetapi tetap berada dalam komuni. Mungkin seperti itu analoginya. Kemudian yang ketiga, Putra Allah adalah satu-satunya yang dilahirkan Allah Bapa. Ini ada garis bawah, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Dan yang terakhir, Putra Allah menampakkan wajah Allah yang tidak kelihatan. Nah, ini juga sangat penting dan sangat krusial untuk dipakai dalam dunia ikonografi. Kenapa kita memiliki patung, kenapa kita memiliki ikon? Salah satu dasarnya itu seperti ini. Ada di dalam ayat ini. Allah Bapa itu tidak bisa kita lihat. Tidak ada sejarah bahwa Sang Bapa dalam tradisi Yahudi itu diserupakan sebagai sesuatu, bahkan sebagai manusia. Tetapi kemudian Injil Yohanes menyatakan karena Putra Allah itu sudah berinkarnasi, akhirnya kita bisa melihat wajah Allah, yaitu melalui melihat wajah Kristus. Dan wajah Kristus itu bisa kelihatan dalam rupa manusia. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah dogma menyangkut hubungan dengan manusia. Yaitu pertama, Putra Allah sepenuhnya berpartisipasi dalam kodrat anak manusia. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang hanya mengetahui dari atas sana, tetapi Allah kita juga itu sepenuhnya masuk menjadi manusia sepenuhnya 100%. Dan semua properti yang dimiliki manusia, tetapi akhirnya dia tidak berdosa, dia juga berpartisipasi dalam kodrat anak manusia sepenuhnya. Bukan hanya Allah yang diam di atas sana. Yang kedua, bahwa adanya kesempatan kita menjadi anak-anak Allah
melalui karunia karena iman kita kepada Putra Allah. Yang hubungannya itu juga adalah manusia memiliki kesempatan menjadi Allah. Ini akan menjadi topik yang sangat utama dalam membahas mengenai teosis. Mungkin kita akan membuat satu seminar mengenai teosis juga. Jadi manusia memiliki kesempatan menjadi Allah. Oh ya, diingatkan lagi, semoga semuanya itu, semua yang hadir di dalam diskusi kali ini, boleh mengirimkan pesan ke email kita, kami katolikbizantin@gmail.com, atau bisa melalui pesan juga ke Instagram rumah_bizantin. Kita lanjut ke Santo Yohanes Chrysostom dan homilinya. Sebelum kita melihat homilinya, mari kita lihat pribadi Yohanes Chrysostom ini seperti apa. Beliau ini dilahirkan dalam keluarga bangsawan. Beliau ini menerima pendidikan yang sangat mumpuni. Bahkan beliau ini berguru pada salah seorang orator, pembicara yang sangat terkenal dan sangat besar, yang bisa dikatakan menjadi penutup dari abad-abad klasik. Beliau berguru pada orang itu. Jadi ada probabilitas bagi Yohanes Chrysostom untuk menjadi seorang elit, dan mungkin kalau beliau itu tidak menjadi seorang imam, mungkin beliau telah menjadi seorang pejabat pemerintahan. Tetapi kemudian kita lihat bahwa Yohanes Chrysostom ini mengambil jalan imamat, dan ternyata iman Kristen itu sangat mengubahkan hidupnya. Beliau yang awalnya adalah seorang elit justru menjadi seorang Kristen yang sangat saleh. Dan bahkan lebih daripada itu, dalam banyak khotbahnya, beliau banyak kali mengecam perilaku orang kaya, orang yang berada dalam pemerintahan, dan menaikkan martabat orang miskin. Di sini kita bisa lihat Injil itu bisa mengubahkan seseorang. Dalam Yohanes Chrysostom kita melihat bahwa perubahan itu adalah nyata, benar-benar terjadi. Dan ini yang tentunya kita semua harapkan terjadi dalam hidup kita semua. Bahwa seminar ini bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kita. Agar laku hidup kita juga ini bisa berubah. Agar ada yang dapat kita perbaiki dari diri kita. Kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih disenangi Allah. Kita senantiasa berkembang. Kemudian, karena beliau ini adalah juga berguru pada seorang orator, setelah dia menjadi seorang imam, kita melihat bahwa dalam homili-homilinya beliau banyak menggunakan teknik-teknik bicara yang pada saat itu hanya digunakan pada debat atau dalam peradilan, yaitu untuk menuduh seseorang itu telah berbuat jahat atau untuk membela, ya seperti pengadilan pada saat ini. Dan apakah itu salah? Apakah Yohanes Chrysostom itu salah dengan menggunakan model atau teknik sekular yang digunakan untuk hal-hal sekular, dia gunakan untuk hal-hal rohani? Apakah salah? Jawaban sederhananya, kita bisa melihat kembali pada Injil Yohanes. Dan dalam banyak kitab, di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita melihat banyak tulisan yang ditulis juga bukan berasal dari tradisi Yahudi sendiri, malah merupakan mendapat pengaruh dari budaya lain. Injil Yohanes sendiri mendapat banyak pengaruh dari filsafat Yunani. Dan kita bisa melihat nanti pada pertemuan minggu depan akan membahas mengenai Santo Agustinus. Kita bisa melihat, kita akan mendengar bahwa Santo Agustinus ini menyampaikan khotbahnya juga dalam gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang sekuler pada saat itu. Jadi ini tidak salah. Sekarang kita akan lihat model-model pembahasaan dari Yohanes Chrysostom. Retorikanya itu seperti apa? Pertama, model personifikasi. Di sini ada dua contoh dari model personifikasi, bahasa personifikasi. Pertama dari Hakim-Hakim, dan yang kedua ini dari homilinya Yohanes Chrysostom sendiri.
Dalam Hakim-Hakim dikatakan, ini mempersonifikasikan pohon-pohon. Jadi dikatakan pohon-pohon pergi mengurapi. Lalu kata mereka kepada pohon zaitun, kemudian pohon zaitun menjawab. Kemudian semak duri berkata, datanglah berlindung di bawah naunganku. Jadi menyerupakan sebuah benda mati itu sebagai sebuah benda hidup, atau menaruh karakter atau properti dari benda hidup atau karakter manusiawi kepada benda-benda yang mati. Sama juga dalam homilinya ini kita bisa melihat Yohanes Kristus mengatakan bahwa sang penyelamat yang tadinya telah ditawan oleh maut, dunia orang mati menjadi getir, dunia orang mati telah merasakan tubuhnya, dunia orang mati telah ditawan dengan rantai, telah bertemu Allah muka dengan muka. Kemudian Yohanes Kristus juga mengulang apa yang Nabi Yesaya katakan. Dia berbicara kepada maut secara langsung, hai maut, hai neraka. Jadi mempersonifikasikan bahwa maut dan neraka itu adalah sebuah pribadi. Begitu. Tetapi kita jangan terjebak dalam melihat bahwa ternyata Tuhan itu menciptakan yang jahat agar nanti Tuhan itu bisa mengalahkan yang jahat. Nanti kelihatan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang jahat, atau justru akan jatuh kepada ajaran sesat dualisme yang mengajarkan bahwa ada dua Tuhan di dunia ini, yaitu Tuhan baik dan Tuhan jahat. Kalau kita teliti lagi dalam homili ini, kita melihat bahwa yang dipersonifikasikan itu hanya maut dan neraka. Sementara setan dan iblis itu bukanlah yang diserang Tuhan kita secara langsung. Begitu. Berbeda dengan Injil Nikodemus, Injil tulisan yang tidak diterima sebagai kanon. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu turun ke dalam tempat penantian, kemudian membantai iblis, merantainya dan sebagainya, melakukan aktivitas fisik dengan pribadi iblis. Yohanes Kristus tidak mengkhotbahkan seperti itu di sini. Kemudian Yohanes Krisostom juga menggunakan model anaforais. Anaforais itu adalah teknik berbicara dengan menggunakan pengulangan yang sama pada awalnya. Ini adalah salah satu contoh dari literatur Buddhis. Ini adalah kutipan dari Dhammapacakkappawatthana Sutta, atau khotbah pertama Buddha saat beliau mencapai penerangan. Di sini kita bisa lihat semua kata-kata ini dari ketiga bait ini semuanya hampir sama, hanya berbeda di kata-kata yang diwarna merahkan. Jadi Yohanes Krisostom juga menggunakan metode yang seperti ini. Diulang-ulang, hanya merubah beberapa kata saja, atau kata-katanya berubah-ubah, tetapi selalu diawali dengan kata-kata yang sama. Begitu. Dan teknik anaforais ini juga digunakan oleh Kristus, oleh Tuhan kita dalam yang kita kenal sebagai sabda bahagia. Semuanya dimulai dengan kata berbahagialah orang yang. Ini adalah contoh anaforais. Anafora artinya pengulangan. Dalam liturgi kita ada namanya bagian anafora. Nah, itu maksudnya juga pengulangan. Karena dalam bagian anafora itu adalah teks yang sudah diulang-ulang bahkan sejak zaman Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dikatakan teknik anaforais. Ada juga dua bahasa yang digunakan oleh Yohanes Krisostom dan para bapak gereja lainnya dalam menyampaikan khotbah. Satunya itu hiperbolik, atau yang biasa kita katakan pada saat ini yaitu mendramatisir sesuatu yang biasa saja tetapi dilebih-lebihkan. Dan yang kedua adalah metode diaporesis, yaitu dengan memborbardir para pendengar dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang membuat para pendengar kita itu berpikir. Ini banyak digunakan oleh para bapak gereja dan mengatakan contohnya seperti nanti kita akan lihat. Oke, kegunaannya. Pertama, personifikasi menyajikan gambaran yang akrab dengan para pendengar. Jadi kita harus tahu bahwa pendengar
dari khotbah Yohanes Krisostom dan semua bapak gereja itu bukanlah orang yang memiliki pengetahuan atau standar pengetahuan yang sama. Jadi pada orang yang satu kita gunakan metode yang satu, pada orang yang lain kita gunakan metode yang lain. Dan dalam menyampaikan khotbahnya Yohanes Krisostom ini banyak kali menggunakan personifikasi dan gunanya untuk memudahkan orang itu untuk menangkap sesuatu yang abstrak dan dengan menaruh yang abstrak itu sebagai sebuah pribadi. Begitu. Yang kedua, teknik anafora ini menjabarkan ide-ide pokok. Jadi ini diulang-ulang, tetapi akhirannya yang diubah itu bermaksud bahwa ide pokoknya itu seperti ini, tetapi kemudian itu dijabarkan dengan lebih dalam lagi, lebih luas lagi, itu seperti apa. Yang ketiga, teknik hiperbolik ini meneguhkan keunggulan suatu gagasan. Jadi suatu gagasan yang kelihatannya sederhana, yang dipahami umat itu sebagai sesuatu yang sepele, tetapi kemudian dengan menggunakan cara hiperbolik, umat itu bisa melihat, bisa mengubah pandangannya terhadap sesuatu yang sederhana, dia bisa melihatnya itu sebagai sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang wow. Akhirnya satu hal itu yang baginya itu sesuatu yang sepele, akhirnya dia ambil menjadi sesuatu yang penting. Akhirnya ada perubahan. Itu kegunaan dari bahasa hiperbolik. Dan terakhir, diaporesis, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para pendengar, itu gunanya untuk membuat pendengar melihat kembali kepada diri sendiri. Memang pertanyaan-pertanyaan itu kadang membuat kita bertanya lagi kepada Tuhan. Contohnya itu dari Mazmur 121. Dibuka dengan kata-kata seperti ini. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Itu adalah sebuah pertanyaan yang membuat kita bertanya kembali kepada diri sendiri. Kita ini akan ditolong oleh siapa? Dan kadang itu juga membuat kita melihat kepada Allah. Allah itu seperti apa? Tetapi selalu balik kembali lagi kepada diri sendiri, melihat kembali kepada diri sendiri. Jadi itu empat bahasa yang digunakan, semuanya adalah untuk kepentingan pendengar, agar pendengar memahami maksud yang disampaikan. Nah, ini adalah analisis kandungan dari homili Paskah Abadi. Silakan, Theodorus. Iya. Slava Yesus Kristus semuanya. Slava Slavana Nafiki. Fitki. Saya akan bacakan teks yang paragraf pertama ya dari homili Santo Yohanes Krisostom. Bagi siapa saja yang berbakti dan mencintai Allah, biarlah dia bersukacita dalam pesta yang bahagia dan penuh kemenangan ini. Bagi siapa saja yang merupakan hamba yang bijaksana, biarlah dia bersukacita masuk dalam sukacita Tuhannya. Bagi siapa saja yang telah bersusah payah dalam puasa, biarlah dia menerima ganjarannya. Bagi siapa saja yang telah bekerja mulai dari jam pertama, biarlah dia pada hari ini menerima upahnya. Bagi siapa saja yang telah datang bekerja mulai dari jam ketiga, biarlah dia dengan rasa penuh syukur ikut berpesta. Bagi siapa saja yang tiba pada jam ke-6, biarlah dia tidak terlewatkan dengan rahmat, karena dia sekali-sekali tidak akan berkekurangan karenanya. Bagi siapa saja yang akhirnya tiba setelah jam ke-9, biarlah dia mendekat dan tidak takut akan apapun. Dan bagi siapa saja yang terlambat bahkan sampai jam ke-11, biarlah dia pun tidak menjadi gentar karena keterlambatannya. Karena Tuhan akan menerima dia yang paling akhir, sama bagaikan orang yang telah bekerja sejak jam pertama. Ya. Kita tahu bahwa homili ini merupakan homili untuk bacaan pada saat itu. Pada saat itu yang dibacakan adalah homili dari prolog Yohanes. Tetapi mungkin sebagian dari kita sudah bisa melihat polanya ini, yang datang pada jam ke-6, pada jam ke-9, pada jam ke-11. Tetapi sama-sama menerima upah yang sama. Ini akan mengingatkan kita, sebagian dari kita, pada Injil Matius 20, yang Lembaga Alkitab Indonesia menjudulkannya dengan
Judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Intinya ada di terakhir, di kata-kata terakhir. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yaitu kita jangan mempertanyakan kemurahan hati Allah. Jadi kalau Tuhan mau bermurah hati, kita tidak patut untuk mempertanyakannya. Begitu. Tapi dari sini juga kita melihat Yohanes membuka homilnya ini dengan mendaftar orang-orang yang saleh. Yaitu mereka yang berbakti, mencintai Allah, hamba yang bijaksana, telah berpuasa, telah bekerja dari jam pertama, dan telah bekerja dari jam ketiga. Katanya mereka semua itu akan diganjar, diberikan upah. Ternyata ada upah untuk orang yang sudah bekerja, ada upah untuk orang yang sudah berpuasa. Tetapi kemudian dia melanjutkan, setelah jam ketiga, kalau ada yang masih datang jam ke-6, kalau ada yang masih datang ke jam 9, bahkan kalau ada yang datang pada jam yang paling terakhir, biarlah orang itu juga berpesta sama-sama. Ini adalah ide pokok dari homil Paskah abadi paragraf pertama, yaitu semua orang itu diundang masuk, baik orang yang saleh maupun orang yang tidak saleh. Asalkan mereka datang, walaupun paling terlambat, Tuhan tetap memberikan upah. Ada upahnya. Ini akan mengingatkan kita juga kepada orang-orang yang hidup sebelum Kristus. Yaitu misalnya semua filsuf, Plato, Aristoteles, atau Buddha, Confucius, yang hidup sebelum Kristus. Dalam beberapa tradisi gereja Yunani, mereka itu disebut sebagai Christian before Christ, atau orang-orang Kristen sebelum Kristen, atau orang Kristen sebelum Masehi. Tapi kita nanti akan melihat ini lebih terang lagi di paragraf berikutnya. Oke, paragraf berikutnya. Theodorus? Ya, bentar. Allah menunjukkan kerahiman hingga bagi dia yang datang terakhir, dan memelihara dia yang pertama, dan bagi seseorang yang Allah berikan berkah, dan bagi mereka yang lain yang Allah limpahi berkah. Dan Allah menerima perbuatan-perbuatan keduanya, dan menerima niat-niat mereka, dan menghargai tindakan-tindakan mereka, serta memuji persembahan yang diberikan. Karenanya, mari, masuklah, wahai kalian semua dalam sukacita Tuhanmu. Terimalah ganjaranmu, baik yang pertama maupun yang terakhir. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Allah menunjukkan kerahiman kepada semua orang. Dia tidak membuang yang pertama, malah dia memelihara yang sudah bekerja keras sejak awal. Ia juga melihat perbuatan-perbuatan orang yang walaupun terlambat, tetap ada ganjaran. Tuhan juga melihat niat-niat mereka, tindakan-tindakan mereka, dan persembahan-persembahan mereka tetap ada ganjarannya. Ini juga ditulis dalam perumpamaan yang sama, pada ayat ke-15 Matius 20, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Jadi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan bermurah hati, kita itu tidak patut untuk mengatakan kenapa Tuhan mengampuninya mereka, kenapa Tuhan memberi berkat lebih kepada mereka, sedangkan saya yang sudah bekerja lebih dulu daripada mereka. Nah, mungkin kira-kira itu gagasan dari paragraf kedua. Lanjut ke paragraf ketiga, Theodorus. Kalian sekalian yang kaya dan yang miskin, adakanlah perayaan besar. Kalian yang waspada, bijaksana, dan yang lalai, hormatilah hari ini. Bersukacitalah pada hari ini, baik kalian yang telah berpuasa, maupun kalian yang acuh tak acuh terhadap puasa. Meja telah penuh dengan sajian. Berpestalah kalian dengan limpah. Lembu berlemak telah tersedia. Jangan seorang pun pergi dengan kelaparan. Nikmatilah wahai kalian semua perayaan iman ini. Terimalah kelimpahan, kebaikan, dan kasih. Biarlah tak seorang pun meratapi kemiskinannya, karena kerajaan segenap alam semesta telah dinyatakan. Baik, di sini kita melihat Yohanes Kristus mengatakan,
Kalian yang mampu mengadakan pesta maupun yang tidak mengadakan pesta, yang kaya yang miskin, harus mengadakan perayaan. Kamu yang bijaksana dan lalai, harus menghormati hari ini. Jadi walaupun orang itu acuh tak acuh, hari ini tetap patut dihormati. Kalian harus menghormati hari ini. Kira-kira seperti itu katanya. Kemudian di sini yang tadi saya katakan, Yohanes menyinggung juga mereka yang lalai terhadap praktik saleh Kristen, yaitu puasa. Tapi pada saat ini, kedua-duanya juga tetap diterima baik yang telah memenuhi hukum maupun yang tidak memenuhi hukum. Kedua-duanya diajak untuk bersuka cita. Kemudian selanjutnya ini kita bisa melihat ada alasan dari sukacita ini, yaitu meja itu telah penuh sajian, lemuk berlemak telah tersedia. Kemudian kita melihat bahwa ternyata semua ini berasal dari kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita pernah ikut pesta Paskah Bizantin, apalagi kalau kita sudah berpuasa, pada malam Paskahnya kita akan makan besar. Pada saat itu sebenarnya secara pribadi saya merasakan ada pengalaman iman di saat itu. Di saat kita sudah berpuasa selama, kalau itu berpuasa sejak hari Senin ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi 5 hari berpuasa berturut-turut tidak makan apapun. Kemudian akhirnya setelah selesai liturgi langsung disajikan sajian yang mewah. Di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Jadi dalam berpesta, pesta itu tidak selalu buruk. Dalam berpesta, dalam memakan makanan yang besar, kita bisa menyadari adanya kebaikan Tuhan di sana. Itu adalah wujud dari kasih Allah. Oke, kita lanjut. Theodorus? Ya. Biarlah tak seorang pun menangisi ketidakpantasannya, karena pengampunan telah muncul keluar dari kubur. Biarlah tidak ada seorang pun gentar akan maut, karena wafat Sang Penyelamat telah membebaskan kita. Dia, Sang Penyelamat, yang tadinya telah ditawan olehnya, telah menghancurkannya. Dengan turun ke dunia orang mati, Dia telah menjadikan dunia orang mati sebagai tawanannya. Dia telah membuat dunia orang mati menjadi getir, karena telah merasakan tubuhnya. Dan Yesaya menangis, karena telah menubuatkan hal ini. Dunia orang mati, Yesaya berkata, telah menjadi getir ketika bertemu dengannya di dunia bawah. Dia menjadi getir karena telah dilenyapkan. Dia menjadi getir karena dia telah dipermalukan. Dia menjadi getir karena dia telah dibantai habis. Dia menjadi getir karena dia telah digulingkan. Dia menjadi getir karena dia telah ditawan dengan rantai. Dia menaklukkan tubuh, namun malah bertemu Allah muka dengan muka. Dia menaklukkan bumi, namun malah bertemu dengan surga. Dia menaklukkan apa yang terlihat oleh mata, namun malah tunduk pada yang tak terlihat. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai neraka, di manakah kemenanganmu? Kristus telah bangkit dan engkau telah digulingkan. Kristus telah bangkit dan setan-setan telah jatuh. Kristus telah bangkit dan para malaikat bersukaria. Kristus telah bangkit dan hidup meraja. Kristus telah bangkit dan tidak satu orang mati pun tetap tertinggal di kubur. Karena Kristus dengan bangkit dari antara orang mati telah menjadi yang sulung dari antara mereka yang telah tertidur. Baginya lah kemuliaan dan kuasa sepanjang segala abad. Amin. Ya, sejauh itu homili Paskah. Kita melihat bahwa di sini yang dikatakan Yohanes Chrysostom sebagai musuh atau yang harus digulingkan itu bukanlah setan, tetapi akibat dari dosa itu, yaitu maut dan neraka. Di sini dia mendaftar, dia menjadi getir karena telah dilenyapkan, karena telah dipermalukan, dibantai habis, digulingkan, ditawan dan rantai. Kita melihat di sini Yohanes juga itu menekankan pembebasan manusia itu karena kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan kita mempunyai harapan.
Tetapi Yohanes Chrysostom gagal untuk menjabarkan pentingnya penderitaan Kristus. Kita mungkin bisa mengerti bahwa pada saat itu umat masih belum terlalu masih punya keterkaitan atau masih mempunyai kenangan buruk terhadap salib dan penderitaan sebagai yang mempersekusi orang-orang Kristen. Maka yang beliau fokuskan adalah kebangkitan, dan ini juga yang menjadi andil dalam spiritualitas Bizantin. Kalau spiritualitas Romawi, kita melihat bahwa banyak devosi dan banyak ditekankan tentang kematian Tuhan, tentang Tuhan kita yang menderita. Tetapi dalam Bizantin, ini adalah salah satu bukti yang menjadi dasar bahwa umat Katolik Bizantin itu lebih memfokuskan pada kebangkitan Kristus yang menyelamatkan. Kemudian di sini juga menjabarkan mengenai pandangan Bizantin mengenai kematian. Katolik Bizantin itu pada saat umat Katolik Roma merayakan kenaikan Bunda Allah ke sorga, umat Katolik Bizantin merayakan tertidurnya atau terlelapnya Sang Theotokos. Jadi baik Katolik Roma maupun Katolik Timur, Katolik Bizantin itu sama-sama mempercayai bahwa Bunda Maria itu benar-benar diangkat ke sorga dengan jiwa dan raganya. Tetapi Bizantin menekankan pada peristiwa terlelapnya. Sejak Tuhan kita turun ke dalam kerajaan maut, dikatakan bahwa pintu neraka diobrak-abrik. Tidak ada lagi yang masuk ke dalam dunia orang mati. Oleh sebab itu, baik Theotokos maupun siapapun, kita tidak sebut lagi mati atau meninggal, tetapi kita katakan telah tertidur. Ini salah satu andil juga dalam teologi Katolik Bizantin. Pada berita duka yang resmi kita tidak mengatakan telah meninggal dunia atau telah berpulang, tapi kita mengatakan telah terlelap. Begitu. Sejauh itu homili Paskah, ada banyak sekali pesan yang dapat kita ambil, yang dapat kita gunakan secara praktis dalam hidup kita. Kembali lagi ke tujuan tadi, dan semoga kita semua dapat meneladani Yohanes Chrysostom, yaitu agar dari semua pembelajaran ini dapat kita pakai untuk merubah hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Kita lihat lagi, ada 3 tujuan. Pertama, kita mengenal Injil Yohanes sebagai Injil yang akan mengawali perjalanan kita semua, orang beriman, menjadi seorang teolog. Semoga dari diskusi kali ini, ini dapat mengantar kita untuk mulai menjadi seorang teolog, memahami Allah. Dan kedua, agar kita mengenal teknik retorika yang dipakai oleh para bapak gereja. Dan yang terakhir, agar kita memahami bahwa penggunaan bahasa vernakular dalam liturgi itu tidak apa-apa. Ya, inilah diskusi dari Injil Teologis dan homili yang berabadi. Dikembalikan kepada admin. Iya, terima kasih Mas Christian Tombiling atas presentasi yang sangat komprehensif ya, atas Injil Yohanes dan juga homili Paskah Abadi Santo Yohanes Chrysostomus. Oke, ini kita masih ternyata materinya itu sangat padat ya, dan tidak terasa sudah waktunya tinggal 17 menit lagi. Oke, tadi saya melihat ada pertanyaan langsung dari Mas Denny ya, Mas Denny. Ingin open mic mungkin bertanya, mungkin kita manfaatkan waktu yang ada ya. Monggo Mas Denny langsung ingin bertanya. Mas Denny masih mute itu? Oh, malah keluar dari rapat. Oke, dan Bapak dan Ibu kalau lagi yang mau bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan open mic. Monggo yang ingin penasaran, tadi banyak sekali ya yang ingin dibahas. Gitu. Monggo, adakah yang mau Oke, Father, do you want to add something about the discussion because there's no time. Okay,
Oke. Lanjut langsung ke diskusi. Oke, Mas Denny udah kembali lagi. Oke, monggo Mas Denny. Shalom Alaikum. Bismillah Mas ya. Saya mau bertanya, kan begini, barusan saya juga dapat informasi juga dari teman-teman gereja Ortodoks itu memang Bunda Maria itu sedang dirayakan dalam kondisi tertidur. Nah, sebagai Theotokos. Nah, sementara di Katolik itu mengaman bahwa Santa Maria itu terutama di dalam keputusan Konsili Vatikan II sebagai Bunda Gereja. Yang pernah saya baca itu sebentar saya bacakan, itu waktu hasilnya Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, itu tanggalnya, sebentar, 21 November 1964, sesi ketiga Konsili Vatikan II ditutup, Paus VI mengumumkan gelar Maria sebagai Bunda Gereja atau Mater Ecclesia. Nah, pertanyaan saya begini, ketika di dalam keputusan Konsili Vatikan II kan di situ dikatakan bahwa Bunda Maria itu sebagai Bunda Gereja tanggal 21 November 1964. Nah, apakah Gereja Ortodoks ini mengakui bahwa sebetulnya waktu awal dari Gereja Perdana itu masih ada, Bunda Maria itu sebagai Bunda Theotokos sekaligus Mater Ecclesia atau Bunda Gereja, atau hanya sebagai Theotokos saja? Karena satu sisi gereja itu juga mengakui terlelapnya Bunda Maria. Itu sama seperti ketika Yesus Kristus membangkitkan Yairus. Yairus itu seorang anak dari putri dari Yairus yang meninggal, seorang kepala rumah ibadat Yahudi atau sinagoga waktu itu. Dia tidak mati tapi tertidur. Nah, dari situ kan saya melihatnya, wah, berarti Bunda Maria itu bunda yang sangat luar biasa sekali, itu bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana tanggapan Katolik Bizantin tentang keputusan Konsili Vatikan II yang terutama tanggal 21 November 19 tentang gelar Bunda Maria sebagai Bunda Gereja atau Bunda Ecclesia? Karena satu sisi Bunda Maria seharusnya sejak awal gereja sudah diakui sebagai Bunda Gereja. Itu. Terima kasih. Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus berkati juga, Pak. Oke, langsung dijawab saja ya. Ya, Tuhan. Monggo, Mas. Ya. Oke, ini pertanyaannya sama seperti ada relasinya juga dan mempertanyakan mengenai Santo Santa. Kita telah mempercayai, umat Kristen itu sudah percaya bahwa Bunda Maria itu diangkat ke sorga dan jiwa dan raga sejak awal mula. Tetapi nanti kemudian abad ke-19 atau abad ke-18 bahwa Paus Roma mengumumkan bahwa Maria itu sudah diangkat ke sorga. Seperti itu. Nah, apa sebelum dogma itu dideklarasikan Bunda Maria itu belum diangkat ke sorga. Jadi, itu sama juga dengan pertanyaan mengenai Santo Santa. Saat Santo Santa itu dikanonisasi, apakah Santo Santa itu belum masuk sorga sebelum dia dikanonisasi? Atau contohnya itu Santo Yohanes the Ark, Jeanne d'Arc. Itu katanya beliau itu pernah dikatakan sebagai seorang pengajar sesat, sebagai jatuh dalam ajaran sesat. Dikutuk gereja, akhirnya dibakar gereja hidup-hidup. Tetapi kemudian gereja meminta maaf dan akhirnya mengkanonisasikan Jeanne d'Arc ini sebagai seorang santo. Padahal sebelumnya gereja mengutuk beliau. Jadi kita bisa pikir, apakah Jeanne d'Arc itu pas dikutuk dia masuk ke neraka, langsung nyemplung ke neraka, terus kemudian setelah dikanonisasikan jadi seorang santo, dan neraka dia langsung ditarik ke sorga? Atau gimana? Jadi saya rasa Bunda Maria, walaupun itu nanti dikanonisasi setelah Konsili Vatikan kedua, bahwa beliau itu adalah Bunda Gereja, saya percaya beliau itu sudah menjadi Bunda Gereja bahkan sebelum gereja mendeklarasikannya. Seperti itu. Boleh mungkin tanya pendapat dari Bapak yang bersinar Alexander Kenneth. Father? Yes. Praise be Jesus Christ. Praise be forever. The question is this.
we know that in the Vatican II, that the Church declared that the Theotokos is the mother of the Church, whilst before that, do we all already believe that the Theotokos is the mother of Church or not? Yes. So it still be whether the Vatican proclaim it or not. Yeah. That's it. And we always believed in the Dormition. We say Dormition, the Latin say Ascension, but the fact is she went to heaven, body and soul. This has never been a question. We really don't need the Vatican telling us that this is that she's the mother of the Church, because this is something we have known and believed forever. We have known and believed forever that she went to heaven, body and soul. Ya, jadi walaupun Vatikan itu tidak pernah mendeklarasikan itu, tetap kita percaya bahwa Bunda Maria itu telah menjadi Bunda Gereja. Begitu. Simply stated what has been the faith tradition of the Church here. The Okay. Vatican Council stated what has been the tradition of the belief of the Church. Ya. Jadi Konsili Vatikan kedua itu memang menyatakan kembali iman-iman gereja. Tapi sebelum dinyatakan itu, kita sudah percaya. Begitu. Bagaimana? Oke. Sudah cukup, Mas Denny, apakah ada tanggapan lagi? Oke, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Ini sepertinya masih belum ada pertanyaan ya dari teman-teman yang lain ini. Mungkin ada Mas Theodorus. Oke, Mas Theodorus Ya. mungkin. Siap, langsung Mas. Mau tanya pertanyaan yang sebenarnya sederhana sih, gitu kan. Bicara soal Injil Yohanes, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ketiga Injil yang lain, Injil Yohanes itu adalah Injil yang bagi saya menganggap, saya awam ya, saya belum pernah ikut seminar teologi sebelumnya. Injil Yohanes adalah Injil yang paling sulit untuk dipahami sebagai orang biasa, gitu ya. Tetapi apa ya istilahnya ya? Pertanyaan saya adalah gimana caranya kita sebagai orang awam, kita sebagai orang biasa itu mencoba untuk memahami intisari dari Injil Yohanes ini, gitu. Seperti itu kira-kira pertanyaan saya. Oke, seperti ini pertanyaan buat Father deh. Father, for we know that John the Gospel is a theological gospel that cannot be understood right away for a layman. So how a layman should read this gospel and let's say implement in their life or so. God in his infinite wisdom and goodness created A, computer, B, internet, C, Google. Once God created Google, all information is possible. What you must do is A, pick the Bible up, go to the prologue to St. John's Gospel is in a short form the whole of the theology of St. John. First, read the Gospel, prologue, and then go to Google, find half a dozen current commentaries. Any commentary written before 2010 is now regarded as being old. There's been a lot of biblical studies done in the past, say, 30 years. Find half a dozen current
written after 2010 biblical commentaries on the prologue to St. John's Gospel, and then read it, you will understand that the the prologue was written as a summary of the gospel. And yes, it is the last gospel to be written, the deepest and the most theological. Ya, memang Injil Yohanes ini dan terutama prolognya adalah ringkasan dari teologi yang sangat mendalam, dan bagi umat awam memang mungkin akan akan sangat kesulitan dalam memahami ini. Tetapi Allah dalam kebijaksanaan menciptakan Google. Jadi kita bisa mencoba mencari komentar-komentar mengenai Injil Yohanes dari sana. Karena sudah banyak komentar yang mengenai Injil Yohanes ini yang juga sesuai dengan ajaran para bapak gereja, dan salah satunya yang sangat direkomendasikan untuk pemahaman Alkitab yang secara sederhana yaitu lewat Orthodox Study Bible. Dan lebih daripada itu sudah sangat banyak komentar mengenai Injil Yohanes di internet yang bisa diakses secara bebas. Ada saran sedikit dari Father bahwa cari komentar yang paling mutakhir, karena komentar yang lebih tua dari tahun 2010 itu adalah komentar-komentar yang bisa dirasa sudah usang, dan teologi itu sudah berkembang sangat pesat bahkan setelah tahun 2010. Jadi mungkin bisa dicari begitu. Oke, terima kasih. Mungkin saya juga ingin merekomendasikan ada satu aplikasi ya, namanya Catena. Di Play Store itu tersedia, CATENA ya. Mungkin teman-teman bisa mencari di App Store. Itu merupakan kumpulan dari komentari seluruh Alkitab dari berbagai macam teolog, dari Bapak Gereja juga, Bapak Gereja Patristik, sampai dengan teolog-teolog modern. Itu aplikasi merangkum, jadi setiap ayat itu dia akan carikan komentarinya. Catena Bible Commentary kata Mas Gilbert. Nah ini bisa jadi sumber juga ini, yang seperti yang Pak Father bilang, gunakan teknologi begitu ya. Oke, nah tadi sekilas saya melihat Mas Michael Richard membuka mic. Apakah Mas Michael Richard ada tanggapan atau mau bertanya? Oke. Mau nanya. Oke, monggo. Satu pertanyaan lagi mungkin. Liturgi kapan buka ya? Oh, Kapan bisa datang? Oke. Sudah sangat tidak sabar ingin merasakan liturgi Bizantin ini, Mas Tian. Iya. Belum pernah ke Bizantin, pengen tahu gimana. Oh, oke. Ya, banyak juga sih yang bertanya seperti itu. Untuk sementara mungkin bisa coba menonton secara langsung saja di Instagram atau di Facebook. Kami memang sementara mendiskusikan mengenai hal itu, kapan bisa membuka liturgi privat kita untuk publik. Tentunya akan diterapkan protokol-protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat juga. Nanti kami akan informasikan melalui media sosial kalau kami sudah mempunyai sebuah kesepakatan. Mungkin itu jawaban yang bisa diberikan untuk saat ini. Siap. Semoga Mas Michael Richard bisa bersabar ya untuk merasakan langsung. Iya. Terima kasih banyak atas atensinya. Iya. Saya ada tambahan ini dari Mas Denny. Pandangan Injil Yohanes memang lebih spesial karena dari 3 Injil sinoptik lainnya yang membicarakan tanggapan bawah ke atas. Injil Yohanes lebih menekankan tanggapan atas ke bawah karena lebih menceritakan maksud lengkap kenapa Sang Firman turun menjadi manusia. 3 Injil sinoptik lain lebih menceritakan pengalaman saksi mata tentang firman Tuhan yang turun. Nah ini sejalan dengan itu ya, sejalan dengan pertemuan tentang mistisisme ya, di mana mistisisme itu tidak hanya cara manusia menikmati Allah, tapi juga bagaimana cara Allah turun, bagaimana
Allah mencari manusia begitu. Jadi tidak hanya semata-mata cara manusia untuk menjangkau Allah saja, tapi bagaimana Allah menjangkau manusia. Oke, terima kasih tambahannya ya, Mas Denny. Mas Denny. Oke, ya pada akhirnya waktulah teman-teman yang akhirnya memisahkan kita kembali. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ya teman-teman semua sudah setia hadir sampai dengan akhirnya. Kita akan tutup diskusi kita dan kelas ini dengan doa berkat. Monggo Mas Tian. Ya, mari kita satu doa, kita satukan juga dan doa bagi arwah kaum kerabat kita. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami, amin. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Father Wisdom, lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari serafim. Tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda, sungguh Engkau Sang Theotokos, Engkau kami junjung tinggi. Glory be Father, The Christ the God our heart, glory be to you. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Bapa berikanlah berkat. Give the blessing. My God, Father, Son, and the Spirit, be with you always. Amen. Amin. Terima kasih banyak Father Olex dan Mas Tian. Pekan depan teman-teman semua adalah pekan terakhir dari rangkaian kelas kita ya untuk Patristik 101. Kita akan membahas suatu buku dari Bapak Gereja Santo Agustinus yang berjudul The Confession. Tentunya akan jadi sangat menarik karena ada banyak sekali tentunya pengaruh dari buku ini bagi keimanan ya. Dan Bapak Agustinus ini juga bukan hanya Bapak Timur ya, tapi juga Bapak Barat, Bapak Gereja Barat tentu saja. Jadi patristik ini tidak hanya membahas Bapak-Bapak Timur, tapi juga membahas Bapak Barat, yaitu Santo Agustinus. Pekan depan bersama dengan Mas Davin, Ketua dari Yayasan Rumah Bizantin, pukul 14.30 seperti biasa. Oke. Monggo teman-teman semua, dan pada pukul 2 kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di pekan yang lalu. Bila mana ada terpikirkan pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung ke email kami yang tadi sudah disebutkan, mungkin katolikbizantin@gmail.com, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang mungkin ingin dijawabkan pada pukul 2 pekan depan. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu. Salam sehat. Kita bertemu lagi pekan depan. Sampai jumpa. 去向那